Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap waktu yang Tuhan berikan dalam persekutuan kami. Biarlah Tuhan juga yang boleh hadir dan boleh berbicara kepada kami setiap pribadi demi pribadi. Kami nyerahkan waktu-waktu ke depan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita menaikkan satu pujian dan sebuah pengakuan iman kita, gitu ya, bahwa Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Kita akan menyanyikan dari KJ 280, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang asal, ku jadi suci di dalamnya. Nah, biarlah iman kita itu bukan hanya sampai pada kita lafalkan ataupun kita nyatakan, tapi juga mewarnai kehidupan kita. Ya, jadi umat orang percaya itu sungguh-sungguh diwarnai dengan apa yang kita lakukan, belajar terus-menerus dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi berkat ataupun juga menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, sebelum kita membahas lebih panjang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami boleh menghadap Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menuntun kami, supaya kami mengerti akan kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menghidupi kami dan menjadi panutan dan teladan bagi kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga yang boleh berbicara dari hati ke hati. Tuhan juga yang boleh menolong hamba-Mu dalam segala keterbatasan. Biar Tuhan saja yang boleh dipermuliakannya. Tuhan, kami menyerahkan doa yang jauh daripada sempurna ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, kita akan membuka dari Injil Lukas 13 ayat yang ke-18 sampai dengan 21, ya. Lukas 13 ayat 18 sampai dengan 21. Perumpamaan tentang biji sawi dan ragi, ya. Saya akan bacakan buat kita semua. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku mengumpamakannya? Ia seumpama biji sawi yang diambil dan ditabur orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata, dengan apakah aku mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukannya ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia mereka yang mendengar, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bagian yang mungkin kita lebih perdalam, yaitu ia seumpamanya biji sawi yang diambil dan ditabur orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Seperti itu. Apa yang dimaksud oleh hal ini, Bapak Ibu sekalian? Seringkali kita
mendengar kata biji sesawi gitu kan ya. Kalau di bagian yang lain ada ada satu kalimat bahwa iman sebiji sawi dapat memindahkan gunung, seperti itu ya. Nah, dan di bagian ini pun gitu ya, Tuhan juga mengatakan bahwa itu seumpama biji sawi yang diambil dan ditabur orang, seperti itu. Yang bijinya menjadi pohon dan burung-burung bersarang di cabang-cabangnya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian bisa melihat gitu ya, biji sawi itu kecil banget nih. Ini gambarnya ya. Begitu kecilnya gitu kan. Tapi nanti kalau dia bertumbuh itu bisa menjadi pohon yang besar begitu kan ya. Pohon yang kuat seperti itu ya. Nah, di bagian gambar ini gitu ya, pohonnya begitu besar dari biji yang sekecil itu. Bapak sekalian ya. Luar biasa gitu kan ya. Sebuah keajaiban ciptaan Tuhan seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada saat kita melihat gitu kan ya, perumpamaan ini, Tuhan mengumpamakan berkaitan dengan hal kerajaan Allah seperti itu. Apa yang mau dilukiskan di situ oleh Lukas gitu ya. Nah, melukiskan di situ penulis ingin melukiskan tentang pertumbuhan kerajaan Allah yang awalnya itu mungkin tidak berarti, mungkin sesuatu yang kecil gitu kan, yang sederhana gitu kan ya, hanya beberapa murid, bahkan murid-muridnya pun bukan murid-murid yang dari kalangan atas ataupun seorang yang terpilih oleh dunia ini gitu ya, oleh masyarakat ini begitu, enggak gitu kan ya. Mereka adalah orang-orang biasa dengan latar belakang yang biasa-biasa saja. Tapi dengan 12 muridnya itu gitu, kita bisa melihat gitu ya, begitu besar dampaknya gitu kan, diakui oleh di seluruh dunia ini gitu ya, dari generasi ke generasi seperti itu. Nah, dari situ kita melihat pada waktu itu gitu, bagaimana orang Israel memiliki sebuah gambaran Mesias itu menyelamatkan mereka, membawa sebuah keajaiban untuk membebaskan mereka dari kesengsaraan mereka gitu kan ya, dari segala penderitaan gitu kan ya, dibawa kepada masa kejayaan yang luar biasa yang secara lahiriah gitu kan, seperti itu gitu. Itu bayangan mereka gitu. Padahal gitu kan ya, Tuhan bukan bekerja secara lahiriah dan kemudian memporak-porandakan semuanya, meskipun Tuhan mampu karena Tuhan menguasai semuanya gitu. Tuhan melakukannya itu dari hal yang kecil, Bapak sekalian, seperti biji sawi itu ya, melakukan dari hal yang sederhana gitu kan, tetapi memberi dampak yang luar biasa. Bahkan kalau kita melihat di bagian yang kedua, apa yang bisa menjadi perumpamaan atau diumpamakan apa gitu kan ya, yaitu ragi gitu ya. Ragi yang sedikit gitu ya, bisa mekamirkan atau bisa membuat adonan itu semuanya terpengaruhi gitu kan ya oleh ragi itu gitu kan. Bahkan ragi itu diam-diam gitu ya, tak terasa dapat membuat kamir seluruh adonan. Demikian pula ajaran Kristus gitu kan, dari 12 muridnya itu akhirnya bisa tersebar ke seluruh dunia gitu kan. Dari hal kecil, dari hal sederhana, bahkan sampai yang terkecil pun gitu kan, seperti itu. Itu ajaran Tuhan ataupun juga firman itu, Injil itu bisa menyebar ke seluruh dunia ini gitu ya. Seperti itu. Dalam hal ini kita pun juga sebenarnya terpanggil untuk mewartakan ajarannya dalam keseharian kita sebagai orang-orang umat orang percaya gitu ya. Dari hal-hal sederhana, dari perkataan sederhana ataupun tindakan-tindakan kecil yang kita persembahkan untuk Tuhan gitu kan ya, dapat dipakai oleh Tuhan gitu ya. Sehingga apa yang kita lakukan itu semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Meskipun itu hanya perkataan yang sederhana, tapi kalau kita sungguh-sungguh melakukannya itu dengan kesungguhan kita, dengan persembahan kita kepada Tuhan gitu kan ya, bahwa kita selalu memikirkannya, kita selalu merenungkannya apa yang Tuhan firmankan, dan itulah yang menjadi sebuah perkataan-perkataan kita gitu ya, menjadi pola hidup kita seperti itu. Tugas kita
adalah melakukan bagian kita sesuai yang Tuhan ajarkan. Kadang kita menyadari bahwa kita tidak menyadari, begitu kan ya, kata-kata kita itu bisa berpengaruh pada kehidupan seseorang, gitu kan. Bahkan gitu kan, ada banyak orang juga gitu kan boleh mendapatkan insight dari kata-kata sederhana, Bapak sekalian. Daripada panjang lebar tapi tidak menentu gitu ya, nggak mengerti gitu apa maksudnya gitu kan ya. Tapi dengan sebuah kata sederhana bisa membuat kita menjadi tercelikan, terinspirasi gitu kan ya. Kita dapat memuliakan Tuhan gitu hanya dengan kata sederhana gitu kan ya. Mungkin dalam hidup ada juga kata-kata sederhana yang dipakai Tuhan untuk menguatkan kita juga gitu ya, untuk membentuk kita, untuk menyadarkan kita. Kata-kata dari pasangan kita, dari anggota keluarga kita, bahkan dari anak-anak kita. Bisa jadi Tuhan pakai kata-kata itu untuk mengubahkan kita, untuk membentuk kita, untuk mengarahkan kita, untuk menegur kita. Seperti itu. Dari hal yang sederhana. Itu bisa berdampak luar biasa. Bahkan berdampak bertahun-tahun gitu ya. Bahkan berdampak dalam sebuah kehidupan gitu kan ya. Sehingga seseorang bisa memiliki semangat kembali gitu kan, memiliki kekuatan kembali seperti itu, memiliki arah hidup gitu, seperti itu gitu. Nah, satu kali pada waktu saya pertama kali masuk di tempat kerja gitu ya, dulu saya masuk di sebuah perusahaan Jepang begitu kan ya. Wah, itu karena fresh graduate terus kemudian langsung masuk ke situ gitu kan. Dan itu jam kerjanya itu dari jam 8 sudah berangkat ya. Terus beres-beres dan segala macam. Jam 11 kita mulai, kita ada 4 sesi gitu kan ya. Yang semuanya itu kita harus bergerak cepat gitu kan ya, nggak boleh lambat-lambat. Kita harus konsentrasi gitu ya, sampai jam 11 malam baru balik, seperti itu. Tiap hari seperti itu gitu kan ya. Bahwa pada hari yang ketiga, waktu pertama kali saya masuk di situ dan kami tidurnya juga di mes gitu kan ya. Wah, tidur bersama-sama semuanya, udahlah kumpul gitu ya. Seperti itu. Wah, saya jadi shock gitu kan ya. Dan udah hari yang ketiga di pagi hari itu, wah, saya bilang, wah nggak sanggup. Tapi saya bisa melewati dan kemudian bisa sampai 1,5 tahun gitu kan ya di tempat itu. Kalau tidak dipanggil ke bina warga, ya saya mungkin masih tetap di situ gitu kan. Nah, apa yang menyebabkan saya bisa bertahan di situ gitu ya? Yaitu pada hari ketiga itu gitu ya, waktu saya goncang, waktu saya mau menyerah gitu kan, waktu saya sudah hopeless gitu kan ya, udahlah gitu, cari pekerjaan yang lain aja gitu kan, seperti itu. Ada seorang senior gitu yang baru kenal juga 3 hari itu gitu ya, dia mengatakan begini, kalau kamu bisa melewati yang satu ini, maka nanti di tempat kerja yang lain kamu akan lebih mudah untuk melewatinya gitu. Itu yang membuat saya kata-kata sederhana itu yang saya pegang gitu ya, sehingga saya bisa melewati masa demi masa gitu. Dan saya melihat bagaimana, akhirnya saya melihat bagaimana sebenarnya Tuhan itu menjagai kita, memelihara kita, dimanapun kita dicemplungkan gitu kan ya. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, seperti itu. Dalam kehidupan kita, kita pun juga begitu. Kadang-kadang kita tidak memperhatikan gitu kan ya. Tiba-tiba kita disentakkan atau kan dikejutkan oleh sebuah perkataan sederhana gitu kan, dari seorang teman atau dari salah satu anggota keluarga kita gitu. Itu menjadi bentuk pemeliharaan Tuhan bagi kita gitu ya. Dan kita pun bisa juga dipakai gitu ya, dalam perkataan sederhana kita ataupun dalam tindakan sederhana kita, seperti itu. Untuk menguatkan mereka, untuk membimbing mereka, untuk menegur mereka, seperti itu. Saya juga kemarin gitu ya, kecil-kecilan gitu ya, survei gitu ya. Ada satu teman gitu kan, saya tanya gitu, apakah pernah punya kata-kata yang berdampak bagi engkau gitu ya, yang mungkin orangnya juga nggak ngeh gitu kan, seperti itu gitu ya. Teman ini bilang begitu kan ya, dia bilang bahwa ada gitu kan ya,
katanya ini tidak mudah, tidak bisa, mau mencoba jangan takut gagal. Wah gitu kan. Terus saya tahu, oh iya ini saya waktu itu dapat dari mana gitu ya, saya tanya gitu kan ya. Oh waktu pembinaan gitu kan ya. Pembinaan, dan salah satu trenernya seorang pendeta yang terkenal gitu kan, yang mengatakan itu. Oh ya, ya berarti kan waktunya memang pembinaan gitu. Tapi kalau pas kesehariannya ada nggak gitu kan? Dia bilang ada juga itu ya. Diingat-ingat gitu ya. Terus kemudian, oh iya ingat gitu kan. Dia bilang satu perkataan, yaitu aku usahakan ya gitu kan. Itu perkataan sederhana Bapak Ibu sekalian. Aku usahakan ya, begitu kan, seperti itu. Dan tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Tidak taunya yang perkataan yang dia ingat itu adalah perkataan saya, begitu ya. Yang saya aja juga nggak inget gitu ya, seperti itu. Karena itu ya perkataan yang biasa, yang kalau saya misalnya ragu-ragu gitu ya, gitu kan nggak enak gitu ya ngomong, wah ragu-ragu saya gitu ya. Ya udah saya usahakan aja gitu kan ya. Ntar mau jadi mau enggak gitu ya. Nanti pokoknya diusahakan dulu gitu kan, seperti itu. Tapi kata-kata itu menjadi sebuah pengingat teman saya, begitu kan ya, yang mengingatkan dia untuk mau mencoba terlebih dahulu, nggak tiba-tiba langsung menolak seperti itu gitu kan. Saya pun nggak menyadari gitu kan, tapi bisa jadi Tuhan memakai itu untuk membentuk teman saya itu gitu. Padahal dalam keseharian saya yang sering diingatkan olehnya gitu kan ya, gitu seperti itu, sehingga sudah belum gitu ya, oh ya 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 gitu kan, seperti itu. Saya pelupa gitu kan, seperti itu. Dan ada teman yang lain juga gitu kan ya, yang mana yang mengatakan gitu kan ya, bahwa bisa jadi sesuatu yang kita katakan itu gitu ya, istilahnya itu menguatkan gitu kan ya, menguatkan dia, seperti itu. Bukan sebuah khotbah yang panjang seperti tadi yang saya sampaikan gitu, tapi hanya dalam sebuah perkataan sederhana yang disampaikan dengan tulus dalam segala penerimaannya gitu kan ya, itu bisa berdampak luar biasa gitu ya. Tuhan pakai itu di tengah dia down, di tengah dia merasa tidak memiliki masa depan, begitu kan ya. Tetapi penerimaan itu, kata-kata itu gitu kan, bahwa dia mengatakan bahwa bahwa aku menerimamu apa adanya gitu kan, itu menjadi sebuah kekuatan besar gitu. Sehingga dia tidak menjadi khawatir, tidak menjadi parno lagi gitu kan ya, ataupun terpuruk gitu. Dia mendapatkan kekuatan karena penerimaan itu. Jadi saya juga mengingat ada sebuah kisah di Alkitab gitu ya, tentang Yesus dalam perjalanannya gitu kan, yang hampir sama gitu kan dengan peristiwa ini, yaitu penerimaan. Ingat nggak Bapak Ibu sekalian? Siapa yuk? Ya, Sakeus Bapak Ibu sekalian. Sakeus orang pendek gitu kan ya. Sudah pendek, terus musuhnya bangsanya sendiri karena dia menarik pajak untuk penjajah gitu kan. Dan dia tertolak gitu ya, tertolak dari lingkungannya sendiri seperti itu. Sehingga dia merasa sendirian seperti itu. Dia merasa diacuhkan. Dia merasa sangat berbeda gitu kan, seperti itu. Dan tiba-tiba saja di hari itu yang tidak disangka-sangka gitu kan, dia disapa oleh Tuhan. Dia akan pengen tahu kan gitu, orang terkenal siapa ini gitu ya. Ya mungkin dia cuma ngeliat gitu ya, itu aja sudah, kayak gitu loh orang yang disukai banyak orang gitu kan ya, diikuti oleh banyak orang yang melakukan tanda-tanda mukjizat, yang terkenal banget gitu kan ya. Pas deket dia mendengar namanya dipanggil, hei Sakeus, turunlah gitu. Wah, itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa gitu kan. Tidak berhenti sampai di situ Bapak sekalian. Tuhan melanjutkan kata-katanya, aku ingin menumpang di rumah kamu gitu kan ya. Itu menjadi sebuah hal yang menyatakan penerimaan Tuhan yang luar biasa gitu kan. Bukan hanya menyapa, suruh turun doang gitu kan ya.
Oh, itu aja mungkin sudah seneng gitu kan ya, bahwa namanya diketahui oleh orang terkenal itu gitu kan ya. Wah, tapi ini sampai akhirnya Tuhan mau menumpang di rumahnya. Yang orang-orang di sekelilingnya itu menjauhi gitu kan ya, mengutuki gitu kan ya. Tapi Tuhan mau datang dan menerima Zakheus. Luar biasa. Hanya kata sederhana. Tuhan hanya mengatakan kata sederhana, tapi mengubahkan orang itu. Dan bahkan Tuhan juga bisa memakai siapa saja gitu kan. Saya tanya juga rekan saya itu gitu kan ya. Bahkan dia pernah sama gurunya gitu kan ya. Dikatakan gitu ya, mungkin karena anaknya rajin gitu kan ya. Terus kemudian ini loh ya, ini orang Kristen yang beneran ini, seperti itu. Hanya perkataan seperti itu gitu ya. Mungkin kalau saya pikir gitu ya, mungkin gurunya ngomong itu supaya seneng hati ini si muridnya ini gitu kan ya. Karena muridnya ini sering kali membantu membereskan barang-barang olahraganya gitu kan. Seperti itu gitu. Sehingga dia menyatakan itu. Tapi bagi si murid itu gitu kan ya, itu menjadi sesuatu hal yang diingat terus gitu ya. Bahwa bukan hanya apa yang kita tahu tentang Tuhan, tetapi yang penting itu apa yang kita lakukan dalam keseharian kita itu, apakah menunjukkan bahwa kita ini adalah saksi-saksi Allah. Apakah kita ini menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang percaya, atau kita sebenarnya sama dengan yang lainnya. Dan dia mendapatkan ini gitu ya dari kata sederhana yang mungkin guru olahraganya itu gitu ya mengatakannya gitu kan, itu untuk membuat bangga ataupun senang si anak yang membantu dia membereskan barangnya itu gitu. Tapi Tuhan bisa pakai itu untuk menjelaskan sesuatu gitu ya, berkaitan dengan spiritualitas dia, berkaitan hubungan dia dengan Tuhannya. Dan Tuhan yang sama. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, sebagaimana Injil itu telah terbukti gitu ya, dari 12 orang gitu ya bisa menyebar ke seluruhnya, maka kita sekarang pun dipanggil untuk mengatakan apapun gitu kan ya, dalam kasih Tuhan, dalam kebaikan Allah, sehingga apa yang kita nyatakan itu boleh dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain, untuk menjadi sebuah kebaikan, untuk sebagai sesuatu yang menguatkan, membentuk orang menjadi lebih baik lagi, bahkan untuk memuliakan Tuhan di surga. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa syafaat. Tuhan, terima kasih untuk Engkau mengingatkan kembali bahwa apapun yang kami lakukan, baik dari hal-hal yang kecil maupun sederhana, Tuhan bisa pakai semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Asal kami mau sungguh-sungguh melakukan bagian kami, melakukan segala sesuatu yang harus kami lakukan sebagai orang-orang percaya Tuhan dalam kehidupan keseharian kami. Tolong kami ya Tuhan, masih ada banyak sekali hal, bahkan perkataan-perkataan kami yang tidak menjadi berkat, tapi menjadi batu sandungan bagi orang-orang sekeliling kami. Ajar kami berhati-hati dengan apa yang kami katakan Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah apa yang mau diusahakan untuk persoalan pandemik ini menjadi endemik, boleh terlaksana dengan baik dan membangun kehidupan kembali. Kami juga berdoa untuk majelis jemaat dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka, biar mereka selalu peka akan Tuhan. Tuhan berbicara kepada mereka dengan sungguh. Dan Tuhan tolong juga para pengurus komisi-komisi, terutama unit
doa pagi Tuhan, biar Tuhan juga yang memberkati setiap pengurus, sehingga apa yang mereka usahakan sungguh-sungguh boleh mendatangkan persekutuan yang indah dan hidup bersama dengan Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat kami Tuhan, dalam segala pekerjaan maupun kesehatan maupun juga perekonomian Tuhan. Engkau jagain, Engkau berkati, sehingga segala sesuatunya boleh mendatangkan kebaikan. Tuhan tolong dan Tuhan pelihara. Yang lagi bergumul dalam sakit penyakit, Tuhan pulihkan. Tuhan sembuhkan melalui setiap usaha dokter maupun obat-obatan yang dipakai Tuhan. Tuhan tolong juga yang masalah ekonomi, Tuhan juga yang akan membukakan jalan bagi setiap mereka. Kami menyerahkan semuanya ini Tuhan, doa yang jauh daripada sempurna ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.